Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu, mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Dan katakanlah, Rabbi, wahai Tuhanku, a'udzu bika, aku berlindung kepadamu, min hamazatis syayatin, daripada bisikan-bisikan setan. Wa a'udzu bika rabbi ayahdurun, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, ayahdurun, daripada kedatangan mereka kepadaku. Surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayat 97 dan 98. Dilanjutkan dengan firman Allah Ta'ala surat Fussilat, surat ke-41, ayat 36. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas sami'ul alim. Dan apabila engkau dibisiki oleh setan atau digoda oleh setan, maka cepat-cepatlah berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu awal kaji kita subuh kini. Pada hari yang lalu kita japik kaji lama sebentar, bahawa kita manusia ko, bahkan sampai kepada Nabi dan Rasul pun pasti ada mengalami berbagai macam masalah, problem, atau berbagai macam ujian-ujian, cobaan-cobaan dan musibah-musibah. Karena itulah merupakan satu keharusan dalam hidup, tidak bisa hindak. Allah telah menciptakan segala dua, antara lain ya sehat, sakit, senang, susah, begitu seterusnya. Dan ketika kita mengalami duka, sedih, susah, maka itulah diajari apa yang mesti kita lakukan dan apa yang mesti kita baca, antara lain seperti apa yang dibaca oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 2 kali pertemuan itu kita baca. Itu Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan. Beliau lantaran termasuk orang yang banyak bertasbih mengingat Allah, maka beliau diselamatkan dari perut ikan setelah ditelan oleh ikan. Dalam sejarah tercatat selama 3 hari 3 malam dalam perut ikan, dalam kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, kegelapan malam. Beliau terus berdoa, termasuk membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka jadilah bacaan itu termasuk bacaan yang kita disukai membacanya, dan siapapun yang ingin berdoa, lebih-lebih ketika mengalami musibah, mengalami cobaan, mengalami ujian dan sejenisnya, bacalah itu lalu berdoalah. Karena Allah sudah janji akan selamatkan pula
akan Allah selamatkan pula orang-orang mukmin yang mengalami hal yang sama dengan Nabi Yunus. Bukan berarti ditelan ikan loh, tidak. Mengalami musibah, mengalami ujian seperti Nabi Yunus. Bacalah itu. Kemudian terakhir kita jalihkan bahwa musibah-musibah, cobaan-cobaan, ujian-ujian yang bisa mengantarkan kita sedih, duka, bahasanya rusuh, bahkan kadang-kadang berlarut-larut. Itu bisa punahnya dengan keimanan dan banyak berzikir serta berdoa. Dan perlu kita ketahui balik bahasa musibah itu sesuatu hal yang lumrah untuk menguji kita. Ketika datang musibah seperti kecelakaan misalnya, atau terjatuh, tergelincir, atau ada masalah di kendaraan yang kita tumpangi, ketika itu kita tidak boleh mencaci cerca, mengkutuk-kutuk, melanak-lanak setan. Pernah dalam suatu kejadian dan peristiwa, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nasai, dari Abu Malih, ada seseorang berkata ketikanya diboncengi oleh Rasulullah di atas kendaraan, itu tiba-tiba unta tadi tergelincir. Unta yang ditumpangi tadi tergelincir. Nya berbonceng ya Rasulullah. Lalu serta-merta orang itu mengkutuk-kutuk setan, mencaci maki setan, ta'isa setan, celaka setan. Mendengar itu Nabi SAW bersabda, la taqul ta'isa setan. Jangan kamu ucapkan celaka setan, atau kalimat yang mirip seperti itu. Fa innaka idza qulta dzalika ta'azama hatta yakuna mithlal bait. Kalau engkau bilang seperti itu ketika tergelincir, lalu engkau kutuk, engkau caci, engkau cela setan, mengatakan ta'isa setan, celaka setan, lantaran ucapan itu ta'azama, setan itu menggadang. Ta'azama, setan itu membesar. Hatta yakuna mithlal bait. Bahkan bisa membesarkan, menggadang seperti sebesar rumah. Dan berkata setan, yaqul biquwwati, demi kekuatanku. Itu kata setan. Untuk itu walakin kul, tetapi ucapkanlah bismillah. Fa innaka idza qulta dzalika tasaghara. Jika engkau ucapkan bismillah atau menyebut nama Allah, itu menyebabkan setan tasaghar. Setan itu menjadi kerdil dan kecil. Hatta yakuna mithla zubab. Bahkan mengecil sampai sekecil lalat. Itu la tasubbu syaitan, jangan caci, jangan cela, jangan umpat dan jangan maki setan. Tapi ta'awadu billah min syarhi. Berlindung dirilah kepada Allah daripada kejahatan setan. Mari kita pahami seketik. Bahagian daripada musibah atau cobaan ujian ketika kita berjalan, baik berjalan kaki ataupun naik kendaraan. Kalau kini kan tak mungkin unta tu lah. Apalagi unta tu tak ada negara awak. Intinya bukan unta, naik kendaraan. Lalu kendaraan cakap tu terpeleset, tergelincir, atau masuk lubang, atau mogok, atau bisa jadi kempes ban.
Kalau tiba untung mah terlicik itu lah. Ketika itu kita tidak boleh memaki-maki setan. Mencela, melaknat, mengkutuk, mengumpat, sumpah serapah. Kita salahkan setan. Kenapa? Ketika kita baca itu, setan itu menggadang. Menggadang itu membesarkan diri, bangganya. Kenapa? Dikuati. Karena kita telah menyandarkan, terjatuh, tergelincir, mengalami sesuatu di jalan ke setan. Seakan-akan itu lantaran kekuatan setan, kehebatan setan, keperkasaan setan, lalu menggadang. Padahal semuanya terjadi atas izin Allah. Sebagai ujian dan cobaan. Bagaimana sikap kita ketika itu, sabar atau tidak. Lalu kita maki-maki setan. Kita laknat setan, kita kutuk setan, menggadangnya. Bagaimana kau menggadangnya? Setan itu menganggap berhasilnya. Karena orang kau lah menganggap lantaran kekuatan setan, lantaran kehebatan setan, lantaran keperkasaan setan lah. Nah, itu yang bikin yang gadang. Kenapa? Manusia menganggap hebat setan. Manusia menganggap kuat setan. Manusia seperti itu menganggap setan itu luar biasa. Nah, sehingga menggadang. Padahal itu terjadi atas izin Allah. Bisa jadi kita kurang hati-hati atau kurang waspada atau memang untuk menguji kita. Nah, kita nisbahkan itu kepada setan, kita sandarkan itu setan, kita katakan anggap itu perbuatan setan, tentu setan menjadi hebat bukan ya? Berhasil bukan? Jadi bagaimana? Dia itu musibah, ya musibah. Bahwa tidak satu pun yang menimpa seseorang berupa musibah. Itu menimpa seorang muslim atau mukmin sampai-sampai hanya tertusuk duri. Tertusuk duri, kan kecil. Itu kafarat, penghapus dosanya. Di samping penguji kesabaran. Jadi kalau kita tergelincir, tiba kita pakai motor, pakai motor lah, atau pakai sepeda goes. Kau tantu aku tergelincir, ndak setan kita kutuk. Sebut nama Allah. Ketika kita sebut nama Allah, setan itu tasagar, mengecil. Tapi kalau kita caci-cacinya, menggadangnya bangga, hebat dan ganjil. Jadi kalau kita nanti mengalami suatu hal seperti itu, tak boleh kita mengkutuk-kutuk, mencaci-caci, melaknat-laknat, mengatakan sumpah serapah. Kadang-kadang orang Indonesia sifatnya kayak banuto. Kita gagih. Malah tu banuto, sifatnya banuto. Kan sakit lagi kan. Atau lakaknya betul. Tiba orang pakai laptop, yang ampehnya laptopnya. Kan ada orang yang kesal, hitung buahnya, yampehnya, bantiannya, tendangnya, barang itu. Di bantiannya itu. Tiba di buku kah? Kan bisa yampok buku. Nah, dinisbahkan kepada setan kampung uang mah. Ya boleh mencaci setan, tapi ketika itu setan kadang. Itu makanya kata Nabi la taqul, jangan ucapkan ta'isa syaitan. Janganlah engkau katakan cilaka setan. Seakan setan yang menyebabkan kamu celaka. Atau bacalah bismillah. Qul bismillah, ucapkanlah bismillah. Ketika engkau ucapkan nama Allah itu, berarti engkau lah menyandarkan kepada Allah. Bahasa itu terjadi atas izin Allah. Untuk apa diizinkan Allah? Ya memuji awak, atau menegur awak, atau menyapu awak. Bismillah.
Di samping itu setan mengecilnya. Tasagara, sampai mengecil seperti seekor lalat. La tasabbu syaitan, jangan kamu caci, kamu maki setan itu, tapi berlindunglah kepada Allah. Ketika itu terjadi, capek-capek kita membaca auzubillah. Jadi kalau begitu, apa yang kita baca ketika terpeleset, terjatuh, tergelincir kendaraan kita, atau masuk lubang, atau mogok, atau lain-lain sebagainya macam lah. Tidak mencaci, tidak mengupat, tidak mengkutuk, tidak mencela. Ingatlah nama Allah. Bacalah bismillah. Lalu berlindung dirilah kepada Allah dari syaitan. Bukankah bismillah ketika akan mulai pekerjaan? Ya. Setiap kita mengawali atau akan memulai suatu perbuatan, suatu pekerjaan, ya bismillah. Bismillah itu kan pemulai. Memulai sesuatu, ya dengan bismillah. Karena kita ingin mengalamatkan kerja kita itu kepada Allah, atas nama Allah, untuk Allah, karena Allah, sekaligus memohon berkah, bantuan, pertolongan Allah. Ketika itulah setan tidak bisa masuk. Ketika kita makan, baca bismillah, setan kan tidak satu. Ketika masuk rumah, setan tidak ikut masuk rumah. Ketika lalu, setan tidak satu lalu. Begitu seterusnya. Ketika kendaraan tergelincir, maka kita baca bismillah untuk menghina setan. Untuk jangan sampai bangga setan. Jangan sampai mengadangnya. Itu maka baca bismillah. Walaupun itu tidak di awal pekerjaan. Ya kan musibah. Iya musibah. Sehingga ulama menganjurkan di samping bismillah bacalah innalillah. Yang penting iksino zikir mengingatkan kita kepada Allah. Bismillah, ya innalillah. Kalau awak kan astaga, macam kan? Astaga. Tak sampai itu dah. Sampai astaga sih. Sampai astaga kan? Astaga. Alang. Astaga kok. Astaga aku memenggal namanya. Ucapannya kan astaghfirullah. Lalu itu pinggal astaga. Astaghfirullah itu kan istighfar kan sulasi majid. Sulasi majid ya, 3 huruf. Istaf'ala. Nanti kita potong. Asal katanya ghafara. Kalau astaga sampai gain kita baca. Asal katanya ghafara. Astaga lah merupakan kalimat pelecehan terhadap istighfar. Kalau kau baca aja, baca lengkap-lengkap astaghfirullah. Atau sambung ke belakang astaghfirullahaladzim. Bolehkah kita baca ketika kita tarantu, tergelincir, terjerembab, terjatuh, baik kita sendiri atau pengendaraan? Bolehkah kita baca astaghfirullah? Boleh. Kenapa boleh? Itu musibah yang terjadi itu kan lantaran ada kesalahan. Tidak satu pun musibah yang menimpa seseorang, melainkan itu lantaran ada kesalahan yang dilakukan. Selaku seorang muslim, sebagaimana tercantum dalam surah Asy-Syura, bahwa tidaklah seseorang ditimpa suatu musibah, melainkan fabima kasabat. Itu lantaran usahanya sendiri, kerajuannya sendiri, lakunya sendiri, sehingga ditegur oleh Allah dengan cara begitu, dan Allah ingin hapus dosanya dengan cara begitu. Aku kaji lama-lama, apapun musibah yang dialami seorang mukmin itu balasan yang disegerakan di dunia. Nanti di akhirat tidak lah. Kita ulang melihat bahwa musibah apapun yang dialami oleh seorang muslim dalam hidup di dunia, itu petanda Allah menyegerakan sanksi hukumannya di dunia atas kesalahan, atas dosa-dosanya.
Sehingga nanti di akhirat tidak ada sanksi, tidak ada hukuman lagi. Karena lah didahulukan di dunia dengan cara terjadi pada dirinya musibah. Maka kalau capek kita balikkan kasinan, kita pulangkan kasinan, maka apalah dosa kita. Tapi kalau kita pakoleran, anda jadi apa dosa? Tahu pakoleran? Dia caci maki tadi. Kolera mah kapunduang mah. Awak tak kage? Ado se? Aron saja di. Kunci na masuk, oto na rusak. Ban motor nang kempes, segala macam masuk lubang, segala macam kamar utaang, kamar kepaluang, macam-macam basuh nah. Enggak jadi. Enggak jadi apa dosa lah. Habis kau kata caci setan. Tambah kadang setan. Bangganya. Membanggalunya kepada kawan-kawannya. Jadi ketika musibah terjadi seperti itu, kita capek ingat kepada Allah. Itu makanya kita diajari innalillah. Innalillah itu kan ucapan untuk menyadarkan kita agar kita ingat Allah atas kesalahan, atas dosa-dosa kita. Karena yang tadi dalam surah Asy-Syura tidak satu pun musibah. Apapun itu musibah tidak satu pun. Asy-Syura surah ke-42 tidak satu pun musibah. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Surah ke-42 ayat ke-30. Dan apapun musibah yang menimpa kamu, lantaran itu kasabat aydikum, lantaran itu kerja kamu sendiri, lantaran dosa kesalahan kamu sendiri. Ada yang terjadi musibah itu Allah ingin hapuskan dosa kamu. Bagi siapa? Bagi seorang muslim, bagi mukmin. Jadi di satu sisi musibah itu ujian, di satu sisi lain menghapus dosa. Tapi kadang-kadang kedua-duanya nak dapat. Boleh cekok. Kendaraan rusak, ban bocor, ngesuak, lubang, atau tergelincir, dan segala macam. Maka ketika itu, kalau kita tidak kembalikan kepada yang tadi, tidak jadi dapat. Seperti salah seorang sahabat yang ditegur Rasulullah, janganlah engkau katakan ta'isa syaitan, celaka syaitan, menggadang setan. Apalagi kita kutuk-kutuk, kita caci-caci, kita cela-cela, mengeluhkan kata-kata sumpah serapah, tambah lu tendang lu tu tambah sakit akibat. Tiba di sopir, kita pakolera lu sopir, panggil lu sopir kawak, ngutuk lu kawak, banyak dosa. Jadi apa dibaca? Boleh kita baca innalillah atau astagfirullah. Lalu bismillah cukup tu untuk pemunahan. Jangan setan menjadi bangga, atau jangan capek kita menyandarkan kepada setan. Bismillah. Jadi kalau kita baca bismillah ketika kita gelincir, orang lain tercengang juga lah. Bangku bismillah baca. Memangnya begitu. Tergelincir atau masuk lubang atau bismillah. Lalu susullah dengan kalimat-kalimat perlindungan kepada Allah. Itu ketika terjadi seperti itu. Nah, balik kita ke pengkal. Bahawa sabananya orang mukmin itu dalam sebuah hadis dikatakan laisal mukmin, tidaklah seorang mukmin itu orang yang suka namanya bitta'an. Ta'an ko suka mencela. Ta'an. At-ta'an. Ta'in panjang, kita tasdid nun, ta'an, suka mencela. Walal la'an, dan tidaklah seorang meminta orang yang suka melaknat, mengkutuk, sumpah serapah. Walal fahish, dan tidak pula lah seorang meminta suka fahish, berkata-kata keji atau berbuat keji. Walal badhi,
Dan tidak pula lah seorang mukmin itu orang yang badhi. Yang badhi suka kata kumuh, cari marui. Acuk na ampek kucing keluarnya. Orang kalau latah muncul na baca ampek kucing ku terjadi ampek kucing saja. Itu ampek kucing. Dia lah biasa mogok tanya tua, tahan tua, tak gedi cia. Ampek kucing. Biasa macam itu. Justru gantilah dengan kalimat-kalimat zikir. Kalimat-kalimat doa. Kalimat-kalimat ucapan yang mengingatkan kita kepada Allah. Kerana itu teguran. Jadi adu-adu saja musibah yang menimpa kita, teguran daripada Allah sekaligus membuka peluang bagi kita ingin tak dihapuskan dosa. Kalau ya, sabar, lalu berdoalah kepada Allah. Kalau tidak, gagal. Gagal kita mendapat itu. Kemudian yang kedua, jadi tidak boleh kita mengkutuk syaitan. Bolehlah. Bahkan kita katakan iblis laknatullah. Iblis laknatullah. Iblis Allah laknat. Laknat itu kan tersingkir daripada rahmat. Nabi sendiri melaknat syaitan. Satu kali Nabi SAW membaca kalimat a'udzubillahi minka dalam salat. A'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah darimu. Lalu beliau lanjutkan al'anuka bila'natillah. Aku laknat engkau dengan laknat Allah. Lalu ditanya beliau setelah salat, apa yang kau baca tadi wahai Rasulullah? Dalam salat tadi. Itu. Kecik beliau tadi iblis atau syaitan datang kepada aku tadi membawa obor api. Bisyihabim minnar, membawa obor api, lalu dihadapkannya ke wajahku dalam salat. Ingin menggangguku, ingin membakarku. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Hadis nomor 1239. Lalu aku bacalah a'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah darimu. A'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah daripada engkau wahai syaitan. Dibaca Nabi yo kan terangah di sahabat atau di Aisyah terangah. Al-anuka, aku laknat engkau dengan laknat Allah. Aku laknat kan boleh. Jadi dalam salat syaitan kan datang je. Justru ketika kita beribadah seperti salat itulah syaitan menggebu-gebu datang. Ia membuat kacau pembacaan kita atau konsentrasi kita, kadang-kadang lupa kita. Kadang-kadang lupa kita. Ada salah seorang sahabat mengadu ke Rasulullah. Dia gaduh-gaduh syaitan dalam salat, sehingga lupa. Kata beliau menjawab, itu zakat syaitan. Itu yang membuat engkau lupa, yang membuat engkau menerawang kian kabari, itu syaitan. Yuqalu lahu khinzab atau khanzab. Syaitan itu disebut dengan khanzab atau khinzab. Kha, nun, zai dan ba, khinzab atau khanzab. Berarti ada syaitan spesial yang suka menggaduh, menggoda orang dalam salat, namanya khinzab atau khanzab. Faiza ahsas tahu, apabila engkau digaduhnya syaitan dalam salat, diganggunya, fata'awudz billah, ta'awudz, berlindung dirilah kepada Allah dari syaitan itu. Ya, watfil an la yasharika salatan, merudahlah ke kiri 3 kali, tapi jangan keluar nanu,
Kalau sedang sambayang jangan keluar naik liwa. Ila ka angku garin apa kau? Semua lebih aja. Pelajaran siko ada sekian pelajaran. Bahwa yang tak boleh kita kutuk, kita umpat, kita caci maki, kita cela setan kau. Ketika kita mengalami terjatuh, baik kita sendiri ataupun kendaraan yang kita tumpangi. Alasannya, sebab kalau kita caci maki setan, ketika itu setan merasa hebat, seakan-akan lantaran kekuatan, kehebatan, keperkasaannya lah kita mengalami itu. Di situ bangga, ta'azam, kadang. Itu maka tidak boleh kita mencaci setan. Lantaran setan itulah kita terjatuh, tergelincir. Itulah menyebabkan setan itu gadang, mampu pokoknya. Tidak boleh kita cecai, tidak boleh kita cela, tidak boleh kita laknat. Justru yang kita baca pemunahkan itu bismillah. Iko khusus ketika kita mengalami kecelakaan. Kecelakaan baik awak sendiri yang terjatuh ataupun kendaraan awak. Tapi di suasana lain kita boleh mencaci, mengkutuk setan. Iblis laknatullah, boleh. Karena Allah sendirilah melaknatnya. Wa inna alaika la'nah. Untukmu laknat sampai hari dibangkitkan. Bahkan rajim itu kan laknat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rajim itu kan dikutuk, dicela. Asal kata rajim itu rajam, dilempar. Dia lempar sesuatu yang dilempar ketika kita benci. Bernamalah hukum rajam. Perempuan laki-laki yang berzina adalah bersuami kan dirajam, dipungkang, dilempar karena perbuatannya. Lama-lama rajam itu menjadi kutuk, cela. Ini diterima ke orang, auzubillahi minasyaitonir rajim, setan yang terkutuk, yang tercela, yang dilaknat. Kan laknat itu. Jadi yang tidak boleh kita melaknat setan itu ketika yang tadi, ketika kita celaka, terjatuh, terjerembab, tergelincir segala macam, maka tidak boleh seakan-akan setan itu yang menyebabkan kita begitu. Itu tidak boleh. Di luar itu boleh. Di mana tak bolehnya? Contoh yang tadi. Nabi pernah membaca dalam salatnya, A'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah darimu, iblis. Al-anuka, aku laknat engkau bila'natillah. Aku laknat engkau dengan laknat Allah. Dibaca Nabi, terangkan di sahabat dia. Ketika beliau ditanya, kenapa itu engkau baca tadi Rasulullah? Setan datang, hendak membakarku. Maka aku berlindung kepada Allah. Dan aku laknat dia. Berarti, ketika setan datang, dalam surah Al-Mu'minun tadilah kita awali, yaitu wa a'udzu bika rabbi ayahduruni. Aku berlindung kepadamu wahai Tuhanku dari kedatangan mereka. Kok datang mereka? Baca. Datangnya ke salat, a'udzubillahi minka. Boleh dibaca, boleh. Ia muncul lah. Kau nak ya atau membaca. Bamu kau dikarya Nabi, bisa jadi Nabi majan orang. Antara orang. Auzubillahi minka. Kalau kita sarangkan Nabi lah kan naik, tapi bila nak tergoda, apalagi kita. Boleh kita baca dalam salat cakap tu, kalau sasek, kalau lupa, auzubillah. Auzubillah. Lalu ingat, sambung bacaan. Auzubillah. Kemudian di situ dapatlah kita pelajaran bahawa dalam salat pun setan datang mengadu, datang menggoda. Maka ketika itu datang godaan setan, datang rayuan setan, capek-capeklah berlindung diri kepada Allah dari setan, tapi jangan caci dia. Justru kita melindungkan diri kepada Allah. Lebih-lebih kalau kita mengalami bencana celaka. Jangan caci serta setan, justru kita
mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan itu. Jangan sampai kita menisbahkan kepada perbuatan syaitan kerana menggadang. Terakhir, perlu kita ingatkan juga bahawa kalau kita mengalami suatu musibah, kecelakaan yang menimpa diri kita atau yang menimpa harta benda kita, jangan nisbahkan ke syaitan. Terjatuh kita dari kendaraan, terpeleset kita, tergelincir, masuk lubang atau rusak kendaraan kita, atau mogok jangan dihubungkan kepada setan cilako, setan kepunduang, setan kolera. Jangan mengarang. Bacalah, zikirlah menyebut nama Allah. Kemudian boleh kita susul dengan innalillah dan astaghfirullahnya betul-betul. Dan astaga. Kalau astaga tidak apa-apa tambah dosa. Di mana tak dosanya? Masa kita penggal? Kan kita penggal astaga. Kau astaga itu sejak dulu ketika keluar lagu astaga dulu lagu. Itu kaji kita sampai gini. Kaji kita bahawa terkadang kita ditimpa oleh satu musibah yang menyebabkan kita mengupik, mencaci, mengkutuk, mencela, melaknat. Jangan. Karena musibah itu tidak harus diumpek, dicaci, diceca, dimaki, dikutuk, dilaknat. Apalagi kita sangkuitkan hubungan dengan syaitan. Karena itu adalah untuk penegur kita, penyapa kita, puji kita, sekaligus penghapus kesalahan kita. Sedih, rusuh, duka. Justru ketika itulah kita makin mendekat kepada Allah. Banyak berdoa, banyak berzikir kepada Allah. Dan Nabi Yunus itu kerja. Tapi Nabi Yunus bertasbih banyak-banyak itu bukan daripada ikan. Kaji kita ke Batang, Nabi Yunus sebelum peristiwa itu termasuk orang yang suka bertasbih, suka berzikir. Maka siapa yang ingin diselamatkan dari suatu musibah yang menimpa, ketika lapang, ketika senang, ketika aman, banyak-banyaklah berzikir. Nanti ketika timpa musibah, kita berdoa salah. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Termasuk itu, ketika tergelincir, tahan tuak, masuk lubang, cilako, segala macam kita alami. Kalau kita selama kita masuk orang yang suka berzikir dan bertasbih, ketika itu bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu berdoalah mohon keselamatan, jangan caci, jangan cela syaitan. Setuju? Ana setuju. Ana setuju, nama masalah. Terkaji. Semoga berfaedah apa yang kita sampaikan. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.